Bahwa yang dimaksud dia menyangka kalau hartanya jadi kekal, bukan artinya ketika dia punya banyak harta nggak mati-mati. Tapi maksudnya banyak orang yang merasa ketika dia punya harta, dia meyakini masa depannya terjamin. Yang jamin itu siapa? Apa ada orang yang bisa menjamin ketika dia kaya raya, punya banyak harta, nanti masa depannya pasti akan sejahtera, keturunannya juga akan sejahtera? Pernah nggak Bapak ketemu ada orang yang ditinggali warisan banyak, tapi anaknya saling membunuh? Ada Pak? Kasus kayak gitu kan? Banyak. Sehingga warisan dari orang tuanya banyak, begitu orang tuanya mati, antara satu anak dengan anak yang lain jodohan, saling berantem, rebutan, bahkan ada yang saling bunuh-bunuhan. Saya punya teman saya ini nikah dengan seorang wanita, wanita ini janda. Nah ceritanya suaminya wanita ini dipukul dengan palu oleh adiknya sendiri gara-gara masalah rebutan warisan bapaknya. Mati. Nah, terus istrinya jadi janda setelah sekian lama, kemudian dinikahi oleh teman saya. Sehingga banyak kasus di sekitar kita, ada orang yang ditinggali warisan, tapi kenyataannya kehidupan mereka dalam berkeluarga makin hancur. Akhirnya antara satu dengan yang lain bermusuhan. Jadi kalau Anda dikasih pilihan, ya, punya warisan tapi berantem, gak punya warisan tapi akur, pilih mana Pak? Pilih apa? Pilih akur ya, walaupun tidak ada warisan. Ya. Pilih punya warisan akur. Tapi kadang orang kalau sudah masalah harta, nggih nyuwun sewu, ana sing ora trimo, aku sing ngrawati bapak, saya yang selama ini merawat bapak kok cuman dikasih sekian, harusnya saya minta sekian. Ini ndak terima, rebutan sampai ke pengadilan, harus menyewa pengacara. Itu contoh bahasanya nggak jaminan orang yang punya harta dia bisa merasakan kebahagiaan. Orang kalau bermusuhan dengan orang lain capek nggak Pak? Capek nggak? Capek nggak? Nyun sewu, pernah berantem dengan istrinya Pak? Pernah? Oh pernah. Ini rahasia kita semua Pak ya. Jadi dalam kehidupan berumah tangga mungkin suami istri pernah berantem. Capek nggak Pak kalau berantem Pak? Capek, tapi ra kapok-kapok ya. Sesuk dibaleni meneh Pak. Tayyib. Baiklah, disitulah contoh bahwasanya orang kalau punya musuh, ada seorang yang tidak dia sukai, rasanya nggak enak. Apalagi orang yang tidak dia sukai itu adalah tetangganya sendiri. Kebayang nggak ketika orang itu punya musuh, ternyata musuhnya adalah tetangganya sendiri. Musuhnya adalah saudaranya sendiri. Hidupnya sangat tidak bahagia. Mau ke sana, wah kodi ini ketemu wae gak enak. Maka andaikan misalnya dalam satu masjid ini ada satu orang saja yang bapak benci, begitu sampai di masjid ketemu sandalnya aja sudah sakit hati kita. Kok iki ono ning kene? Akhirnya digoleki endi wonge? Oh, guys, sing ning paling guri. Dia akan cari posisi yang menjauh. Dia paling belakang, saya akan paling depan jadi imam. Baik. Itulah keadaan seorang manusia kalau dia punya musuh. Dan kenyataannya ada sebagian orang yang dia justru bermusuhan dengan orang lain disebabkan karena rebutan harta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah lapangkan dunia ini kepada hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi, saling tegang antara satu dengan yang lain, bermusuhan, rebutan dan seterusnya. Nabi SAW cerita realita di akhir zaman ketika gunung emas itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 orang yang dia berusaha untuk merebut, yang mati berapa? 99.
Dari 100 orang yang berusaha merebut, yang mati 99. Karena di akhir zaman emas itu akan dikeluarkan oleh Allah. Maka mineral bumi itu bukan semakin berkurang. Mineral bumi itu makin lama makin banyak. Masya Allah. Sehingga kalau sekarang kan orang sedang rebutan ya. Negara ini punya simpanan emas sekian, Amerika paling banyak, ini negara ini punya simpanan emas, Indonesia masih digawa metu ya. Sehingga gunung-gunung di Indonesia dikerui sama Amerika. Sudahlah, nggak usah khawatir. Kalaupun misalnya Amerika bisa mengumpulkan emas segede gunung, besok di akhir zaman emasnya dikeluarkan oleh Allah dan nggak laku. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ada orang yang ketika di akhir zaman dia mau bersedekah membagi emas, banyak orang mengatakan la arabalana fihi, kami nggak punya selera dengan emas. Bagi emas nggak ada yang mau terima. Sekarang saja mungkin lagi naik harganya, tapi besok nggak ada harganya. Tiga no pitik ratuyan. Itu karena mereka tertipu dengan dunia. Dia berebut dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dan dia meyakini dengan adanya harta akan membuat hidupnya jadi sejahtera, jadi sentosa, jadi terjamin, dan padahal tidak ada yang bisa jamin.